Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Keisi Silawati, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 kuliah di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Sekarang saya melaksanakan PPL di SDN 06 Rawang, Kecamatan 10 Kota di Atas, Kabupaten Solok. Baik, adapun dosen pembimbing lapangan saya Bapak Zulhendri MPD, sedangkan guru pamong saya yaitu Ibu Hermalindawati SPD SD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi di kelas 3, yaitu tema 2, subtema 4, pembelajaran pertama. Jadi, dalam pembelajaran pertama ini ada 2 mata pelajaran, yang mana yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua itu matematika. Yang mana yang pertama kita akan membahas bagaimana cara merawat hewan dengan baik, dan yang kedua kita akan mengenal dari pecahan. Nah, kawan-kawan semua, tentu hewan adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sesama makhluk hidup harus saling menjaga satu sama lain karena kita saling membutuhkan. Ya, seperti yang kita pelajari hari ini, yaitu merawat atau cara merawat hewan dengan baik. Adapun caranya, yang pertama itu kita harus merawat hewan dengan baik. Misalnya kawan-kawan semua atau adik-adik semua memiliki hewan peliharaan di rumah. Misalnya ada yang memelihara sapi, kerbau, kambing, itik, ayam, dan lain sebagainya. Jadi kita harus merawatnya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu tidak menyiksa hewan. Jadi kawan-kawan semuanya, adik-adik semuanya, atau anak-anak ibu semuanya, jangan melakukan hal yang demikian karena kalau kita melakukan hal yang tersebut, kita akan merugikan makhluk hidup lainnya. Kalau kita menyiksa hewan, kita sama menyiksa dengan makhluk Tuhan lainnya. Jadi kita saling menjaga dan saling merawat dan memeliharanya. Yang ketiga yaitu memberikan makan dan minuman secara teratur. Misalnya anak-anak ibu semuanya memiliki ayam di rumah. Jadi untuk memberi makan dan memberi minum kapan? Nah, misalnya dia makan 3 kali sehari. Nah, apa yang kita beri? Yaitu makannya. Kalau dia makan nasi campur dedak, nah, kita kasih. Kapan kita kasih? Pagi kita kasih, nanti minumnya kita sediakan. Nah, seperti itu kira-kira. Yang keempat yaitu memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Nah, misal anak-anak ibu ada yang memelihara kucing nih. Apakah ada kandang atau tempat tinggal kucing di rumahnya? Atau ayam, adakah kandang ayam di rumahnya? Nah, kalau kita memiliki hewan peliharaan di rumah, kita harus menyediakan kandang atau tempat tinggal yang baik. Nah, pintar. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengobati hewan jika sakit atau kita bawa ke dokter. Misalnya anak ibu memelihara kucing Anggora atau kucing biasa, dia terluka kakinya atau tangannya terluka karena berantem dengan temannya misal. Jadi kalau dia terluka kita harus mengobatinya. Kalau kita bisa mengobatinya, kita obati. Namun kalau lukanya itu parah, kita bawa ke dokter hewan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu menjaga kebersihan badan dan kandang hewan. Nah, kita sebagai makhluk hidup saling mencintai. Jadi kalau kita memiliki hewan peliharaan, kita harus saling menjaga, saling membersihkan. Misalnya kandang ayam kita, kapan kita bersihkan? Kandang burung, nah, kapan kita bersihkan kandangnya? Yang selanjutnya yaitu berinteraksi dengan hewan dengan cara mengajak hewan peliharaan kita untuk jalan-jalan dan lain-lainnya. Misalnya anak ibu memiliki hewan nih, sapi. Nah, kalau bahasa ibu di kampung itu mengabalo. Nah, jadi bisa kita ajak hewan kita itu pergi ke ladang cari makan atau pergi jalan-jalan.
Jadi untuk itu, kalau kita memiliki hewan peliharaan, kita jaga dengan baik, pintar anak-anak ibu. Nah, untuk itu kita sesama makhluk hidup harus saling menyayangi dan saling menjaga satu sama lain, karena kita adalah makhluk yang diciptakan tidak bisa hidup sendiri-sendiri, karena kita saling membutuhkan. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya hewan yang kita peliharaan, ayam. Guna ayam untuk apa? Untuk makan kan, untuk kita kan. Nah, jadi karena itu saling menguntungkan, maka kita harus menjaga atau memperlakukan dengan baik. Nah, kesimpulannya kita harus menjaga hewan peliharaan kita dengan baik. Baik itu hewan yang ada di rumah kita ataupun hewan yang kita nampak di luar. Kalau ada kesulitan atau ada masalah dengan hewan atau sesama makhluk hidup, kita harus saling tolong menolong, pintar. Nah, selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu tentang pecahan, yang mana pecahan ini sering kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya anak ibu memiliki satu buah roti. Nah, satu buah roti tersebut kalau di dalam pecahan disebut dengan 1/1. Sedangkan kalau roti itu dibagi dua nih roti tersebut, nah itu disebut dengan 1/2 atau setengah. Untuk bacanya 1/2. Sedangkan kalau kita bagi lagi, ini roti satu, ini kita bagi 3. Berapa itu anak-anak ibu? Nah, itu ada 1/3. Kenapa? Karena dia dibagi dengan 3. Nah, 1 itu disebut dengan pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, kalau itu roti kita bagi 4 disebut dengan 1/4. Nah, begitu cara menentukan pecahan di dalam penjumlahan. Nah, misalkan anak-anak ibu punya satu buah semangka dan semangkanya dibagi 8 potong, lalu dimakan oleh 3. Dalam pecahannya berapa? Ayo. Semangkanya 1 dipotong jadi 8, lalu yang 8 itu dimakan 3. Berapa bentuk dalam pecahannya? Ya, benar, 3/8. Yang 3 itu disebut dengan pembilang, sedangkan yang 8 disebut dengan penyebut. Nah, anak-anak ibu sudah paham dengan materi di pecahan? Nah, pintar. Nah, semoga anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran kita pada hari ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, sekian materi dari Ibu pada kali ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.